Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Camat Cinere Bapak Haji Mur Salim, ini harusnya tadi menyampaikan sambutan, kalau enggak sedikit boleh banyak ya. Ini yang sama-sama kita hormati Ketua BKKM Cinere, Elimo Cinere, Kiai Muhtar. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di tempat yang penuh berkah ini. Ketua DKM Baitur Rahman, Bapak Jandi Tahrim, para asatidzah, para alim ulama, para guru-guruku, para kiai, para hujat, tokoh masyarakat di Gandul dan sekitarnya, tentunya ucapan syukur tak terhingga, suatu kehormatan, kegembiraan bagi kami bisa hadir bersilaturahim sekaligus sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesempatan kali ini ya tidak begitu banyak yang ingin disampaikan. Yang waktu kita terbatas sekali. Momen kesempatan ini kita berada di bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Ya. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12. Jadi yang menetapkan bilangan bulan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan zaman Yunani kuno. Jauh sebelumnya Allah sudah menetapkan. Ada 12 bulan. Nah, kemudian lebih jauh di sana Allah lanjutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Nah, kemuliaannya karena di dalam bulan-bulan tersebut yang 4 ini, ketika kita beramal soleh, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kita lihat salah satu di antaranya adalah bulan Muharram ini. Nah, baik Ibu Bapak hadirin, bulan Muharram salah satu bulan yang mulia di dalamnya karena terdapat satu kemuliaan. Ada beberapa kemuliaan di antaranya ya, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini yang akan ditekankan di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umat Islam di Mekah itu ada 3 kali waktu hijrah. Ya, hijrah ke Habasyah atau Habasyah, kemudian ke Taif, kemudian ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu yang kita akan lihat sekelumit tentang riwayat hijrah. Apa sebenarnya yang menjadikan dan menganjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umatnya ini hijrah? Pertama, hijrah ini tujuannya himayatul akidah, dalam rangka menjaga akidah. Nah, itu yang diperjuangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim,
lebih daripada 25 kali perintah atau terulang kata hijrah di dalam Al-Quranul Karim. Dan hampir semua perintah hijrah ini di dalam Al-Quran selalu disandingkan, dirangkai dengan perintah berjihad. Wahajaru wajahadu fi sabilillah. Hijrahlah dan berjihadlah di jalan Allah. Nah, selalu diulang, hijrah dan berjihad. Hijrah dan berjihad di jalan Allah. Hadirin, kalau kita lihat tadi konteks pertama perintah hijrah ini dalam rangka menjaga akidah. Inilah yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau akidahnya benar, maka insya Allah pasti generasi itu benar pula. Akidahnya dibangun dulu. Coba kita lihat di muka bumi ini. Umat Islam dimanapun dia berada, ketika berbicara tentang ketuhanan, itu tidak pernah terjadi perselisihan. Ya, pasti Tuhannya sama, satu, la ilaha illallah. Beda dengan konsep ketuhanan agama lain. Ya, kalau agama lain coba kita lihat. Agamanya sama, tapi Tuhannya beda-beda. Ada yang percaya Tuhannya 3 oknum. Ada yang percaya Tuhannya 1, cuman 3 bagian. Macam-macam. Tapi Islam dimanapun dia berada, tidak pernah berkonflik tentang konsep akidah. Karena kenapa Tuhannya? Nah, ulama menyebut, Profesor Yusuf Qaradawi, akidah ini ibaratnya perekat bagi setiap muslim. Itulah yang menjadikan kita bersaudara. Jadi persaudaraan Islam ini kuat sekali, kokoh. Ya, kuat. Karena kenapa? Ini bukan hanya persaudaraan di dunia. Sampai nanti di akhirat akan terbawa persaudaraan itu dan menjadi saksi satu sama lain. Kita hadir pagi ini, Bapak Ibu hadirin, tamu Allah. Ya, hadirnya kita di tempat ini akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Oh, alhamdulillah hadir di subuh keliling hari Ahad pagi. Akan menjadi saksi bukan hanya sekedar menyaksikan, iya benar hadir ya Allah. Tapi bukan berhenti di situ. Rasa-rasanya kalau hambamu yang satu ini juga tidak masuk di surga, kayaknya kurang sempurna keberadaan kami. Ya, inilah yang menjadikan. Itu sebabnya di dalam Islam kalau ada kelompok-kelompok, ya kita juga bingung sekarang ini. Hadirin para tamu Allah. Ya, ada kelompok-kelompok yang mengingkari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seperti itu. Ya, ya Allah, kalau kita lihat, kenapa baru sekarang muncul? Ya, padahal Imam Nawawi Al-Bantani, ya Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i jauh sebelumnya mengakui, ya dari kitab yang dipercaya. Ternyata usut. Ternyata ustadz ini, kiai ini, karena kalau ada acara-acara dia duduk bersama Habib, penghormatan jamaah ke Habib itu jauh lebih besar dibanding dengan dirinya. Wah, kalah amplop dia ternyata. Kan begitu. Kalah berkat dia. Ya, itu nggak bisa. Padahal kan Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Minal kabair ayun sabar rajulu min ghairi abihi. Di antara dosa besar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang itu yang menasabkan dirinya dengan selain ayahnya? Ya, nggak boleh, dosa besar. Ya, kalau dia menasabkan, oh saya turunan Nabi, ya itu urusan dia dengan Allah. Ya, pokoknya siapa yang datang hormati. Apalagi kalau kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya tinggalkan kalian Al-Quranul Karim. Jagalah Al-Quran itu. Selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran, maka insya Allah selamatlah umatku. Pegang. Nah, kemudian yang biasa kita dengar, wasunnah dan sunnahku. Di lain hadis Imam At-Tirmidzi menyebut, bukan hanya itu, wa itrati kata Rasulullah. Dan nasabku, turunanku. Bapak Ibu hadirin, berdasarkan hadis ini, kita semua nanti yang ada di sini, turunan kita, nasab kita akan habis
sebelum datangnya kiamat. Satu-satunya yang tidak habis nasabnya tersambung terus nanti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah berarti ini yang harus. Kenapa kok baru sekarang ada konflik sehingga bisa terjadi perpecahan di antara umat? Ini yang kita lihat, masya Allah. Padahal akidah ini menjadi perekat. Yang namanya furu'iyah yang kecil-kecil pasti memang bisa berbeda. Selalu maaf kalau kita pengajian tafsir ahad, kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah itu bukan satu macam, banyak macam ragamnya. Ketika kita melipat tangan aja, ketika selesai takbir Allahu Akbar, boleh letakkan apa kata Rasulullah? Telapak tangan kanan di punggung telapak tangan kiri. Boleh begini. Allahu Akbar boleh. Ada yang antara pergelangan ketemu pergelangan. Boleh kata Rasulullah. Lebih sedikit boleh. Berarti ini aja ada perbedaan. Nah, Allahu Akbar ada yang begini. Kalau kita lihat di Mekah ada yang begini. Ada yang Allahu Akbar tidak dilipat tangannya. Goyang-goyang malah. Nah, ada yang begini, ada yang begini. Nah, selama itu memang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan. Kita bersyukur sekali luar biasa di pagi yang penuh berkah ini. Ucapan terima kasih kepada para hamba-hamba Allah. Kita dipersaudarakan. Inilah yang dibangun Rasulullah. Akidah itu yang menjadi harus kuat. Apalagi sekarang godaannya Masya Allah luar biasa. Dengan info, ya, berita hoax yang masuk ingin memecah umat Islam. Mudah-mudahan melalui subuh keliling, ya terima kasih Pak Ketua BKKM Cinere Limu ini, insya Allah ini wahana, sarana, wadah untuk mempersatukan umat Islam khususnya kita di Cinere ini. Akidah harus dijaga, nggak ada. Ya salah satunya melalui dengan ketika Allah ingatkan, ya, Al-Hawariyin, ya, umatnya Nabi Isa. Kalau engkau mau masuk surga, engkau harus mengalahkan ibadahnya Yahudi. Nah, coba. Apa yang tidak bisa dilakukan? Apa yang bisa mengalahkan ibadahnya Yahudi? Satu-satunya hanyalah sholat 5 waktu itu. Ya. Yang lain bisa dilakukan. Nasrani ini semuanya, maaf, Kristen ini bisa semua dilakukan. Apa yang dilakukan Yahudi? Nyanyi-nyanyi, lebih hebat mereka nyanyinya. Tapi satu-satunya yang tidak bisa dilakukan adalah sholat 5 waktu ini. Ini berat. Yang bisa melakukan sholat 5 waktu ini khusyuk hanyalah umat Islam. Bagaimana cara kita, kata Imam Al-Ghazali, supaya bisa? Anggaplah sholatmu itu penghapus dosa-dosamu. Allah sudah didesain waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Allah yang menentukan. Tidak ada agama seperti Islam ini. Tidak ada. Coba kita lihat. Kemarin ada survei di London, Inggris. 10 tahun ke depan, 2024. Ya, sekarang kita 2024. 2034 diperkirakan itu penduduk di Inggris itu Muslim jauh lebih banyak dibanding agama lainnya. Mengalahkan. Allah yang membuka rahasianya. Meski ada kelompok-kelompok, ya ada kelompok yang ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Ada sebagian kelompok di luar Islam, bahkan di Islam itu sendiri ingin, ya, memadamkan cahaya agama Allah dengan berita hoax yang berseliweran di sana sini. Ada kelompok begitu. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu Prof. Kiai Syukran Ma'mun. Kebetulan pimpinan Darul Rahman. Saya silaturahim karena hadir. Ya, ngobrol. Ya pokoknya gini aja deh. Ya, cirinya itra, ciri itra turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, habaib itu kokoh, kuat akidahnya, mempertahankan agama Allah. Itu aja, ikuti. Tapi kalau ada habib yang aneh-aneh, mengadu domba umat Islam, berarti itu KW. Mungkin dari Tanah Abang barangkali. Bukan dari Tanah Suci. Nah, kan begitu.
Dan itu aja cirinya. Ya benar. Nah inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Landasan utamanya penyebabnya adalah himayatul akidah. Menjaga akidah. Kalau akidah sudah terjaga, syarat yang kedua yang dilakukan Rasulullah apa? Himayatul dakwah. Agar dakwah ini terus tersiar. Jangan pernah berhenti. Imam Al-Ghazali menyebut, kapan di dalam suatu daerah, wilayah, tidak ada lagi syiar Islam, maka hati-hati. Ya, syiar iblis yang akan tumbuh subur di sana. Nah, jadi harus hidup terus dakwah ini. Bersyukur kita. Ya Alhamdulillah di Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu sekedar info, itu mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu penuh dengan kegiatan. Sengaja kita desain. Kita tidak memberi peluang iblis itu yang menguasai. Ya, kita terus macam-macam kajian di Baitur Rahman luar biasa. Ya, ada fikihnya, ya, ada akhlaknya, ada sirah nabawi, ada tafsir. Silakan, Masya Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan bangsa kita, negeri kita ini hanya dengan Al-Quran. Mari kita tanamkan Al-Quran ke anak-anak kita. Paksakan mereka untuk menghafal Al-Quran. Kalau Al-Qurannya sudah dihafal, insya Allah gampang ilmu-ilmu lain. Ya Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan keberadaan kita ini, ya insya Allah memperkuat, memperkokoh ukhuwah kita melalui dengan akidah yang benar. Ya kita juga bersyukur tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh agama pemerintahan hadir. Ya ucapan terima kasih luar biasa. Ada Pak Camat, ya insya Allah mudah-mudahan kita sih berharap ke depan lebih jauh lagi. Ya, meski nanti di Depok tetap harus berjamaah di Baitur Rahman. Nah, oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang, ini sudah jam 6 pagi, cepat sekali waktu. Ya mudah-mudahan insya Allah silaturahim kita ini akan terus terjalin ke depan. Ya kita semua dipersaudarakan dengan akidah yang sama, dengan ukhuwah Islamiyah. Nah mudah-mudahan ke depan insya Allah lebih makmur lagi, dan tentunya juga kami mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga atas kehadiran para guru-guru kami, para alim ulama, para asatidzah, para pemimpin-pemimpin kita luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Ya itu harapan kita. Ya dan juga ibu-ibu yang di balik tabir, ya biasanya pengajian Ahad pagi, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa lanjut lagi. Demikian barangkali nggak begitu panjang kalam. Ya mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi informasi bagi kita semua, sekaligus bisa kita ambil hikmahnya. Yang pasti ya insya Allah mudah-mudahan hadir di Masjid Baitur Rahman, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, alhamdulillah nanti akan ditutup doa dengan kiai kita. Ada Pak Kiai Toha Ghafar, ada Pak Ketua BKKM kita. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.